Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh hadan nasa ila siratim mustaqim amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Ikhwatu iman, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, berkat kudrah, iradah dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita bisa bersua dan berjumpa. Tidak tergambar sebelumnya, tidak terbayang dari kejauhan, tapi yang pasti saat ini kita bisa bermuwajahah, bisa berkumpul, yang tentu saja 2 tahun ke belakang untuk berkumpul dalam suasana salat berjamaah seperti ini adalah sesuatu yang muskil. Akan tetapi pada akhir-akhir ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk lebih kondusif dalam melakukan konektivitas dari segala aktivitas yang biasa kita kerjakan. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita kali ini, pandemi yang selama ini menghantui itu segera menjadi endemi dan segera untuk berhenti dari ruang kita ini. Amin ya mujibas sa'ilin. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia itu terdiri dari 2 unsur. Yang pertama itu adalah unsur khalqun, dan yang kedua itu adalah unsur khuluqun. Jika ditulis tanpa menggunakan syakal, mungkin sulit untuk membedakan mana khalqun, mana khuluqun. Oleh karena itu berbeda sekali antara manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa tidak ada 2 unsur ini pada seekor binatang. Binatang hanya mendapatkan khalqun saja dan tidak mendapatkan khuluqun. Khalqun itu adalah makhluk yang dibentuk secara takwini, sementara khuluq itu adalah jamaknya itu akhlak. Ini dibentuk atas dasar tasyri'i. Kalau makhluknya, bentuknya itu sudah Allah tetapkan setiap orang. Itulah yang disebut dengan khalqun. Dari mulai
tinggi pendeknya, besar kecilnya, ringan dan berat bobot timbangannya, wajahnya, hidungnya, rambutnya, semuanya itu sudah Allah tetapkan. Dan Allah tidak menerima pesanan. Tidak ada seorang ibu pun yang memesan kepada Allah agar anak yang dikandungnya nanti kelak apabila lahir dengan hidung yang mancung, dengan pipi yang kempot, dengan wajah yang lonjong, atau juga dengan tinggi semampai, pendek dan lain sebagainya. Semua itu adalah takwini. Karena itulah yang disebut dengan makhluk. Tidak ada orang mesan agar anak yang lahir kelak itu rambutnya ikal, keriting, atau lurus. Semua itu sudah Allah bentuk sedemikian rupa dalam khalqan dan makhluknya. Sementara khuluq tidak bisa dibentuk kecuali berdasarkan tasyri'i. Disinilah pentingnya dan perlunya Rasul diutus, Nabi dikirim, karena untuk menyempurnakan tasyri'i. Baru dikatakan sebagai seorang yang berakhlak apabila mengikuti syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulnya. Sehingga untuk memudahkan, membedakan mana khalqun, mana khuluqun. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud sebagai sosok seorang sahabat Nabi yang paling kurus, terbaca dalam tarikh, saking kurusnya betisnya itu amatlah kecil, sudah pendek juga kurus, tapi akhlaknya demikian tinggi, akhlaknya demikian mulia. Beliau adalah sosok seorang sahabat yang ahli dalam qiraat. Dalam satu saat kita membaca, beliau kalau membaca Al-Quran persis sebagaimana Nabi SAW membaca. Jika seorang ingin agar mengetahui bagaimana bacaan Nabi terhadap Al-Quran, dengarkan saja bacaan Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika gamis Abdullah bin Mas'ud itu tersingkap dan terlihat betisnya itu kecil. Ada sahabat yang menertawakan, dan Nabi pada waktu itu spontan mengatakan, Abdullah bin Mas'ud asqalu fil mizan yaumal qiyamati min Uhudin. Abdullah bin Mas'ud sekalipun ringan timbangan badannya, tapi timbangan akhlaknya itu berat sekali nanti pada hari kiamat ketimbang gunung Uhud. Jika di kota Bandung, kalau di kota Samarinda kita tidak tahu, kalau di Bandung itu ada seorang yang karena sekarang itu banyak pengangguran, orang itu bawa timbangan badan, lalu keliling-keliling gang, timbang badan. Itulah yang disebut dengan khalqun. Timbang badan. Ada yang ditimbang, ketahui beratnya, bayar. Timbang badan, ketahui beratnya, bayar. Inilah khalqunnya. Berapa timbangannya? 70 kilo, 60 kilo. Tapi tentu saja bagaimana timbangan akhlaknya?
Nah, tidak ada seorang keliling-keliling gang lalu menjajakkan timbang akhlak, timbang akhlak, timbang akhlak. Rasa-rasanya mungkin belum ada. Ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki dua unsur, unsur makhluk dan unsur akhlak. Maka akhlak inilah diperlukan sehingga Allah mengutus seorang rasul, mengirim nabi itu, innama bu'istu liutammima masalihal akhlak, liutammima masalihil akhlak, liutammima makarimal akhlak. Jadi dengan demikian tentu bagi kita semua, dikarenakan manusia itu memiliki dua unsur ini, unsur takwininya tidak boleh dirubah, tapi unsur tasyri'i ini ada ikhtiar dan kasab kita untuk terus mengikuti syariat agar kita termasuk orang yang memiliki akhlak yang tinggi. Bagaimana supaya seseorang itu tasyri'i? Maka tentu saja dalam surat Al-Isra ayat 144 yang tadi saya ungkapkan, yakni tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Ternyata ayat Quran yang diawali dengan kata-kata sabbaha yusabbihu tasbihan, baik itu surat maupun ayat itu banyak sekali. Ada yang dengan menggunakan fi'il madhi, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada yang menggunakan fi'il mudhari, tusabbihu lahu samawati sab'u, atau yusabbihu. Kata-kata yang diawali dengan yusabbihu, tusabbihu juga banyak. Ada yang dengan menggunakan fi'il amar, sabbihisma rabbikal a'la. Ada yang dengan menggunakan masdar, subhanalladzi khalaqal azwaj, subhanalladzi asra bi'abdihi. Ternyata banyak sekali yang diawali dengan kata-kata tasbih. Dan setelah kita hitung-hitung, lebih dari 90 ayat dari Al-Quran yang diawali dengan tasbih. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, ternyata kita pun bertasbih sehari semalam itu lebih dari 100-200 kali. Secara khusus setelah selesai salat kita bertasbih disyariatkan 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau 33 kali saja 5 kali berapa? 5 kali 33 165 kali. Itu baru setelah selesai salat. Bagaimana dalam salat? Dalam salat pun ketika kita ruku, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kalau Umar bin Abdul Aziz itu sampai 10 kali bertasbih. Belum pada sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kalau ruku dalam satu rakaat itu 1 kali, sementara sujud itu dalam 1 rakaat itu 2 kali. Jadi dalam jumlah yang banyak kita bertasbih itu ternyata ratusan kali sehari semalam. Belum pada salat-salat sunnah, pada qobliyah, ba'diyah, kemudian belum juga salat tuhur dan lain sebagainya. Jumlahnya bisa
ratusan kali. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, memang demikian. Ternyata untuk agar seseorang itu bisa mencapai kesuksesan, itu tergantung kepada mindset. Ketika mindsetnya itu dirubah, maka akan diwujudkan dalam bentuk kata-kata. Dan kalau orang sudah mewujudkan atau dibentuk dalam bentuk kata-kata, dia akan membiasakan untuk mengerjakan. Dan kalau sudah terbiasa mengerjakan, maka akan terobsesi dan dia akan mewujudkan cita-cita sesuai dengan yang dibiasakan setiap hari, setiap saat. Tapi tentu saja, walaupun seseorang sudah membiasakan bertasbih, maka belum tentu seorang itu bisa mewujudkan apa yang dia katakan kalau tidak dia letakkan dalam bentuk perbuatan. Banyak orang bicara, tapi hanya sebatas dalam lisan, tidak dalam perbuatan. Banyak orang yang berkata-kata hanya sebatas pada lidah, tapi tidak pada tingkah. Ini yang sering kita saksikan. Ada jarak antara lisan dan perbuatan, antara kata dengan perilaku. Ada jarak. Kalau hanya sebatas berucap, terkadang kita sering melihat seekor burung beo di Bandung itu. Ada seekor burung beo dilatih sedemikian rupa, ternyata dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tentu ini pawangnya pun mesti seorang kiai, seorang ajengan, karena tidak boleh salah makhorijul hurufnya, sehingga burung beo itu jelas sekali mengatakan la ilaha illallah. Karena saking hebatnya burung beo bisa mengucapkan la ilaha illallah, ternyata burung beo itu mahal harganya. Tetangga-tetangga pada berkumpul, lalu orang-orang yang lewat pun pada melihat, apa ini? Ternyata burung beo bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ada seorang yang lewat, dia mengatakan, apakah burung beo ini mau dijual? Oh, enggak bisa. Kalaupun dijual, ini mungkin 1 miliar. Ternyata burung beo yang hanya bisa mengucapkan la ilaha illallah bisa miliaran. Sementara anak kita belajar di masjid, bukan hanya bisa mengucapkan la ilaha illallah, tapi juga bisa berdoa untuk orang tuanya. Doa tidur, doa bangun tidur, doa makan, doa selesai makan, masuk jamban, keluar jamban. Kira-kira mau dijual berapa miliar? Dididik oleh ustadz-ustadz di masjid-masjid begitu. Tapi sayangnya, walaupun burung beo ini setiap hari, setiap saat, bahkan sehari semalam itu bisa ratusan kali mengucapkan la ilaha illallah, terlebih kalau distimulasi oleh tetangga-tetangga dan lain sebagainya. Ketika burung beo itu ternyata lengah, datang seekor kucing garong, tiba-tiba saja dia dimakan. Dan pada akhir hayatnya, ketika napas yang terakhirnya hanya sebatas berbunyi cekit, langsung dia mati. Padahal burung beo itu dia pandai mengucapkan la ilaha illallah. Kalaulah burung beo mengerti, barangkali mestinya pada di penghujung nafas itu
saat di akhir napas itu mestinya baca la ilaha illallah. Bukankah sebuah hadis mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang pada akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah dijamin masuk surga. Rupa-rupanya mengapa seseorang pada saat sebelum dia wafat begitu sulit mengucapkan la ilaha illallah? Jangan-jangan kalimat yang sering kita ucapkan la ilaha illallah di setiap hari, setiap saat, itu hanya sebatas membeok saja. Apa bedanya dengan seekor burung beo yang tidak sampai kepada hatinya, hanya sebatas ucapan. Pantas kalau begitu Quran mengatakan kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Hanya sebatas wujud kata-kata, tidak dalam bentuk petak, tidak dalam bentuk perilaku dan perbuatan. Oleh karena itu, tusabbihu lahus samawati sab'u, memahasucikan kepada Allah langit yang 7. Sampai saat ini kita belum menemukan yang akurat dari para ilmuwan. Ini arti 7 di sini itu arti 7 dengan arti 6 ditambah 1, atau dalam arti beberapa, banyak, begitu. Sebab kata-kata sab'un itu adalah kata-kata mustarokah, artinya kata-kata yang mujmal, mesti ada bayan. Sab'un itu bisa berarti 7, bisa juga berarti beberapa. Sebagaimana Quran mengatakan salah satu ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilatun. 3 hari saum di sana dan 7 hari di sini. Mengapa bisa diartikan kata 7? Karena di bawahnya ada kalimat tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 hari yang sempurna. Artinya 3 ditambah 7 10. Tapi kata-kata tusabbihu lahus samawati sab'u, sab'un di sini masih mujmal. Barangkali kalau seandainya ada ilmuwan yang bisa menemukan berapa sebetulnya jumlah lapis langit itu. Betulkah ada 7 dengan arti 5 ditambah 2, 6 ditambah 1, atau artinya beberapa? Nah, disinilah barangkali perlu ada bayan, perlu ada penjelasan. Jangankan dalam bahasa Quran, bahasa hadis, bahasa Arab, dalam bahasa kita juga kata-kata 7 itu bisa berarti 7 dalam arti 5 ditambah 2, bisa juga berarti 7 itu beberapa atau demikian banyak. Sebagaimana seorang mengatakan, saya tidak akan kenal dengan Anda ini, pokoknya saya bermusuh kepada Anda ini sampai 7 turunan. Ya, gak apa-apa sampai 7 turunan. Toh yang ke-8 kita bisa ketemu lagi, bisa kenalan lagi. Tentu saja kata-kata itu tidak demikian. Yang dimaksud itu sampai kapanpun, sampai keturunan keberapapun, kita tidak akan mengenalnya. Saya akan menyatakan musuh kepada Anda, musuh bubuyutan, musuh 7 turunan. Artinya sudah menutup pintu dalam beberapa tahun ke depan. Inilah kadang-kadang kata-kata 7 itu menjadi sesuatu yang mujmal, begitu. Tusabbihu lahus samawati sab'u, langit yang 7 itu bertasbih kepada Allah. Matahari tidak pernah kesiangan, bulan pun beredar sesuai dengan ketentuan Allah. Itulah cara mereka itu bertasbih. Wal ardu, demikian juga bumi.
bumi pun bertasbih. Barangkali di kota Samarinda ini mengenal ada jenis buah-buahan, jenis ubi-ubian yang dikenal mungkin sampai di seluruh Indonesia dari Jawa Barat, namanya ubi Cilembu. Barangkali Bapak kenal itu. Ubi Cilembu itu dari mana? Dari Jawa Barat. Apakah setiap dari Jawa Barat itu di situ bisa ditanami ubi Cilembu? Jawabnya tidak. Dari mana ubi Cilembu? Ya dari Cilembu. Cilembu itu adalah satu kawasan yang ada di Tanjung Sari. Lalu tidak seluruh Cilembu, tapi hanya space yang ada di situ. Yang kalau di situ ditanami ubi, kemudian ubinya dimasak pakai oven, itu akan keluar madunya dan pulennya itu seperti dodol Garut. Terkenal ke seluruh Indonesia, ke seluruh kota, namanya ubi Cilembu. Tidak bisa, jangankan ditanam di Samarinda, ditanam di kota Bandung pun jadi ya jadi. Tapi ketika dimasukkan ke dalam oven, tidak sebagaimana ubi Cilembu yang ditanam di space tanah Cilembu. Jadi kalau kita bawa benihnya dari Cilembu lalu ditanam di Samarinda ini, pasti akan keluar ubi itu. Tapi begitu dimasak, loh kok lain, malah jadi ubi bolet gitu. Tidak, rasanya itu tidak seperti ubi Cilembu. Ini bertasbih. Di Papua ada sebuah buah-buahan namanya matoa. Katanya dia tidak bisa tumbuh di mana saja, melainkan mesti di Papua. Di Garut ada yang namanya itu pun tidak seluruh Garut, akar wangi, dan ternyata hanya ada di daerah Samarang, namanya bukan Semarang, di Samarang dan juga di Afrika. Inilah tusabbihu lahus samawati tusabbihu wal ardu wa man fihinna. Dan juga bertasbih apa? Wa man fihinna. Makhluk-makhluk yang ada di seputar langit dan bumi itu pun bertasbih. Seperti halnya kita tahu kalau Allah hendak menjadikan binatang ini menjadi layak untuk dikonsumsi, maka Allah lezatkan, Allah sedapkan, Allah berikan rasa begitu. Sebagaimana Allah menciptakan seekor ayam. Hampir semua senang terhadap daging ayam. Kenapa? Karena memang daging ayam itu sudah Allah peruntukkan untuk dikonsumsi. Andai kata rasa daging ayam sama dengan rasa daging tikus, pasti yang dikejar-kejar itu tikus. Karena ayam mahal, tikus tidak mahal. Asal rasa daging tikus itu sama dengan ayam. Beruntunglah rasa daging tikus itu tidak sama, walaupun kita belum sama-sama mencoba. Jadi ayam itu sudah bertasbih. Dan ternyata kalau dulu kita menyembelih seekor ayam, itu mesti 6 bulan minimal sampai 1 tahun baru ayam itu bisa disembelih. Tapi dengan teknologi peternakan, ternyata ayam 30-40 hari sudah bisa disembelih. Inilah hebatnya teknologi itu. Ketika ayam itu menetas 30 hari sudah bisa dikonsumsi. Sudah bisa dikonsumsi dengan bantuan teknologi. Coba kalau nunggu 6 bulan sampai 1 tahun, waduh. Sementara yang mau makan ayam begitu banyak, ayamnya belum bisa dipotong.
bahaya. Inilah kehebatan dan kelebihan teknologi. Cuma jangan sampai karena teknologi juga orang baru dinikahkan 3 bulan sudah melahirkan. Itulah jeleknya teknologi juga. Ya itu karena teknologi juga itu. Ya. Ternyata ya sedemikian rupa. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Kalau Allah hendak menciptakan dan menjadikan seekor binatang itu untuk diperas tenaganya, Allah kuatkan badannya sebagaimana seekor kuda. Kuda Allah ciptakan untuk diperas tenaganya. Begitu diperas, kuda tidak pernah meminta buruh, meminta upah. Mengapa? Karena dia rela dan bertasbih. Saya diciptakan oleh Allah itu untuk diperas tenaganya. Makanya ketika diperas, tidak pernah dia minta upah. Ketika seorang kusir kuda itu, naik delman ataupun naik ke membawa angkutan, baik itu beban berupa barang maupun orang, lalu orang merasa terjasai, kemudian dia membayar upah, pasti yang terima itu adalah kusirnya, bukan kudanya. Kudanya sama sekali tidak meminta. Mengapa? Saya diciptakan Allah itu memang untuk diperas tenaga, dimanfaatkan oleh manusia, silakan saja. Makanya dia tidak pernah iri. Kusirnya masuk restoran, dia makan ubi-ubian, dia makan rumput, tidak peduli. Kenapa? Saya diciptakan Allah itu untuk bertasbih demikian. Itulah seekor kuda. Tidak pernah dia menuntut, saya ini, kamu pakai baju, masa saya tidak pakai celana sama sekali? Dikasih baju malah dari kulit lagi. Kasih kacamata, malah kacamatanya juga tidak membuat lebih terang lagi, karena memang dari kulit semuanya. Kalau ada rezeki sedikit, malah diberikan pecut, diberikan cambuk untuk agar kuda itu berjalan cepat, berlari kencang. Itulah kalau Allah menciptakan satu binatang seperti itu. Kalau memang untuk dikonsumsi, seekor kambing ternyata rela dan ridho untuk disembelih, dimakan, digulai dagingnya, disate, serta kulitnya dipakai oleh manusia, disamak untuk dijadikan jaket kulit. Itu daerah Garut, itu daerah Sukaregang. Kalau kita melihat kulit-kulit, jaket-jaket kulit dari kambing itu bisa ada yang harganya 5 juta, 2 juta, 1,5 juta itu paling murah. Manusia pakai jaket kulit dari Sukaregang, wah merasa gaya. Tapi kambing-kambing memakai kulit dirinya tidak pernah merasa gaya. Ketika seorang itu pakai jaket kulit itu masuk dan lewat ke kandang kambing, kata kambing, itu punya aku, kata kambing. Kamu merasa gaya, aku tidak pernah merasa gaya. Silakan dimanfaatkan kulitnya, kemudian dagingnya disate, digulai. Memang sate kambing itu adalah sate yang paling favorit. Tapi kalau mau bikin gepuk, mau bikin rendang, sapi bagiannya. Untuk sepatu, untuk sabuk, kemudian untuk tas, itu kulit sapi bagiannya. Dan sapi, kambing, semuanya itu telah bertasbih. Karena aku diciptakan oleh Allah memang untuk itu. Makanya kita semua pada bulan Dzulhijjah ini kita hantarkan sapi, kambing, unta kepada maksud dan tujuan hidup mereka, yaitu bermanfaat dagingnya, bermanfaat kulitnya, bermanfaat tulang belulangnya, dimanfaatkan oleh manusia. Sehingga apabila manusia tidak bertasbih,
ternyata harkat derajatnya itu akan jauh lebih rendah ketimbang binatang. Coba saja, manusia sudah Allah muliakan. Dalam Quran Allah menyatakan, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Allah bikin padi itu, apa yang diberikan kepada manusia? Manusia diberikan bijinya, padinya, bahkan berasnya, bahkan mungkin nasinya. Tapi ayam kebagian apanya? Dedaknya. Bahasa Sundanya itu huutnya. Cuma dedak yang diberikan ke ayam. Kata sapi, biar jeraminya aku yang makan. Tapi ingat, begitu dedaknya dimakan oleh ayam, keluarlah telur ayam yang gizinya, proteinnya tinggi sekali. Manusia makan telur ayam di dadar, di semur, keluar apa? Apa yang bisa dimanfaatkan? Jika manusia tidak bertasbih, lebih rendah ketimbang ayam. Jerami dimakan oleh sapi. Lalu ternyata begitu sapi makan, keluarlah air susunya. Diperas oleh manusia. Sret, 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 sret. Lalu air susu sapi itu diminum oleh manusia. Yang keluar bau pesing. Inilah, kalau manusia tidak bertasbih, maka tentu saja harkat derajat manusia itu akan jauh lebih rendah ketimbang binatang. Oleh karena itu, untuk agar manusia ini ternyata bisa bertasbih, mungkinkah tanpa diutus seorang rasul? Mungkinkah tanpa diutus seorang nabi? Maka Nabi SAW diutus ke dunia ini betul-betul agar manusia itu lengkap menjadi insanun kamilun, menjadi manusia yang sempurna, baik makhluknya, khulqunnya maupun khuluknya, akhlaknya. Kalau boleh kita mengatakan berhasil, memang kambing itu berhasil. Berhasil apa? Melahirkan keturunan, semuanya menjadi kambing. Tidak ada yang jadi ayam, tidak ada yang jadi anjing. Tapi manusia melahirkan generasi dan keturunannya, belum tentu semuanya menjadi manusia. Ada yang jadi kambing, ada yang jadi ayam, ada yang jadi anjing, ada yang jadi kera. Kambing, dia tidak bisa membedakan mana hari Jumat, mana hari Kamis. Bagi kambing sama saja. Oleh karena itu jam 11 hari Jumat, Pak Haji berangkat ke masjid, lalu ada yang tanya, Pak Haji mau kemana? Mau Jumatan, karena saya bukan kambing. Betul itu. Kambing kan tidak bisa membedakan mana hari Sabtu, mana hari Jumat. Kambing tidak bisa membedakan mana suara motor, mana suara mobil, mana suara adzan. Bagi kambing sama saja. Begitu adzan dikumandangkan, lalu anak cucu kita tetap saja diam, tak ubahnya seekor kambing, berarti dia itu sah, dilantik resmi menjadi anak cucu kambing. Kambing tidak bisa membedakan mana bulan Sya'ban, mana bulan Ramadan, mana bulan Syawal. Bagi kambing sama saja. Mau bulan Ramadan tetap saja makan. Di siang hari, di malam hari, bagi kambing sama saja. Kalau sesama rinda ini tidak bisa membedakan mana Ramadan, mana Syawal, mana Sya'ban,
Ramadan pun makan seperti biasa. Jangan-jangan satu Samarinda ini ya kambing semua. Jadi inilah barangkali ternyata Nabi itu diutus itu adalah untuk rahmatan lil alamin. Kalau kita ingin agar kita ini menjadi rahmat, maka bertasbihlah. Ikuti Nabi. Nabi inilah yang memanusiakan manusia. Ayam itu dia kalau makan pasti sendirian. Tidak pernah ayam itu ngajak orang makan atau ngajak teman-temannya, ayo makan yuk, ayo. Tidak pernah itu. Ayam itu kalau makan pasti sendiri. Datang adiknya dia tendang, datang kakaknya dia halau. Orang tuanya, ibunya, induknya dan bapaknya datang, dia tendang juga tuh. Kalaulah seorang manusia diberi kelebihan oleh Allah, baik ilmu maupun harta, datang saudara-saudaranya dia halau, dia tendang, apa bedanya dengan seekor ayam? Anjing itu ternyata kalau dia duduk itu lidahnya itu tidak pernah diam. Dia pasti menjilat ke atas, menjilat ke bawah. Jika seorang manusia itu sifat dan tabiatnya jilat atasan, jilat bawahan, apa bedanya dengan seekor anjing? Dan ternyata di Jawa Barat itu, terutama di kota Bandung, seekor kera itu dididik, dilatih oleh pawangnya. Ternyata selama 6 bulan bisa ruku, bisa sujud. Walaupun di perapatan, bisa ruku, bisa sujud. Ternyata kera itu lucu. Tapi pawangnya tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, sungguh lucu itu. Begitu kera-kera itu, monyet-monyet itu ruku dan sujud, pawangnya tidak bisa sujud, kata monyet kepada pawangnya, monyet kamu. Inilah barangkali yang disebut dengan bertasbih itu. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada satupun kecuali bertasbih dengan memuji kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahu. Tapi kalian tidak mengerti dan tidak tahu bagaimana tasbih mereka itu, karena mereka tidak berbahasa sebagaimana bahasa yang kita pahami, yang kita mengerti. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya ia, Allah itu maha sabar, lagi maha pengampun. Oleh karena itu, dengan dikirimnya para nabi, diutusnya para rasul, maka seseorang itu bisa bertasbih. Sabbaha yusabbihu tasbihan, itu serumpun dengan kata sibahah. Sibahah itu artinya berenang. Rasulullah menyuruh dan memerintahkan agar anak-anak kita itu belajar berenang. Padahal di Mekah itu waktu itu tidak ada sungai Mahakam. Tidak ada sungai di sana itu kan. Tapi Nabi menyuruh untuk berenang. Menyuruh belajar berenang. Kalau menyuruh belajar memanah, saya kira sungguh tepat, karena di sana itu ya orang-orang pada belajar. Tapi kalau berenang ini kan di sana sulit kita cari kolam renang. Juga tidak ada sungai di sana. Tapi Nabi menyuruh untuk as-sibaha war-rimayah. Sibaha. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kita sering mengartikan subhan itu maha suci Allah. Alladzi asra bi'abdihi, yang mengisrakan, menjalankan, memergikan Nabi SAW di waktu malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Allah yang menjalankan abdihi terhadap hambanya yakni Rasulullah. Lalu dari situ asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, jangankan 15 abad yang lalu, andai kata hari ini pun belum ada kendaraan dengan secepat itu bisa membawa seseorang. Barangkali kalau dari Mekah ke Palestina 2 jam bisa kelar, tapi dari Palestina ke Sidratil Muntaha dalam jangka waktu separuh malam tidak masuk akal. Maka ketika akal ketika akal tidak terima, rasio tidak bisa mengerti, maka pada waktu itu renangkan, seberangkan dari pikir kepada zikir, dari akal itu kepada spiritual, dari pikiran kepada keyakinan. Bagi Allah tidak akan ada yang sulit. Jangankan separuh malam, sedetik saja tentu kita terbuka hati kita. Itulah yang disebut dengan tasbih. Demikian juga urusan jodoh. Subhanalladzi khalaqal azwaj. Maha suci zat Allah yang telah menciptakan jodoh-jodoh. Ternyata jodoh akal tidak terima, pikiran tidak mau, tentu saja menolaknya. Tapi kalau memang sudah jodohnya, subhanalladzi khalaqal azwaj. Mengapa si A jodohnya si B, si C jodohnya si D? Makanya kalau kita jelek kepada seseorang, jangan terlalu lama. Apalagi sampai dinyatakan musuh bebuyutan. Bagaimana kalau kita sudah nyatakan musuh, tahu-tahu jadi besan? Kita sudah memarahi itu, luar biasa memarahinya, malah jadi menantu, malah jadi mertua. Inilah subhanalladzi khalaqal azwaj kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai wujud silaturahim kami dari Bandung ke Samarinda. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai bahan renungan bagi kita semua. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahduril kafarata a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.